Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hazanov dengan NIM 123400103 dari Prodi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang saya dapatkan dari materi kepemimpinan dan persepsi diri dari materi rangkaian sebelumnya. Baiklah, yang pertama itu adalah kepemimpinan atau leadership. Menurut salah satu ahli yang bernama John C. Maxwell, leadership is influence, nothing more and nothing less. Yang artinya kepemimpinan itu mempengaruhi orang lain, tidak lebih dan tidak kurang. Secara fungsi leadership terbagi menjadi 4, yaitu instruksif, bagaimana cara memberikan instruksi kepada bawahan. Yang kedua itu konsultan atau memberikan konsultasi dan solusi kepada bawahan. Yang ketiga itu participate atau partisipasi, pemimpin ikut serta dalam kegiatan yang dirancang. Yang keempat adalah delegasi, pemindahan tanggung jawab ke anggotanya yang lebih kompeten. Selanjutnya adalah prinsip kepemimpinan atau prinsip leadership. Yang pertama itu inklusif, sifat di mana dapat melibatkan orang lain seperti empati, simpati, kolaborasi, kesadaran diri, dan keberagaman budaya. Yang selanjutnya adalah efektif, dapat manajemen waktu dan dapat diandalkan. Contohnya itu fleksibilitas sebagai seorang pemimpin, adaptif, dan manajemen tim. Yang ketiga itulah interaktif, dapat memimpin tim dengan contoh oleh dirinya sendiri seperti coaching dan forming. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan otoritas ataupun kekuasaan. Gelar tidak selalu membuat seseorang pemimpin. Ada banyak gaya dan jalan menuju kepemimpinan yang efektif, berjalan dengan tujuan yang bukan tanpa hasil yang diinginkan. Kepemimpinan adalah proses atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan diri, proses mengenal diri sendiri untuk mampu memberikan dampak terhadap diri sendiri dalam mencapai tujuan. Hal-hal yang penting untuk kepemimpinan itu adalah self direction, self management, self planning, self control, dan self monitoring. Dan juga berikut adalah tips dalam mengembangkan kepemimpinan diri. Yang pertama itu adalah tetapkan tujuan, memahami dan menyadari diri, menerima ide dan peluang baru, mentorship, temukan kebaikan dan keindahan orang lain dalam sekitarnya, menghormati orang lain, dan caring people. Nah, yang selanjutnya itu adalah persepsi diri atau sudut pandang ataupun pendapat. Proses seseorang menjadi sadar akan suatu dalam indera mereka atau penafsiran mengenai suatu objek tertentu. Persepsi meliputi penginderaan atau sensasi, atensi atau perhatian, Persepsi meliputi beberapa hal, yaitu penginderaan atau sensasi, atensi atau perhatian, interpretasi atau proses atau kegiatan dalam menjelaskan sesuatu. Yang berikut adalah faktor-faktor mempengaruhi persepsi, yaitu sudut pandang, kelengkapan data, tingkat pendidikan, lingkungan, penarikan kesimpulan, dan juga pengalaman. Yang ciri-cirinya itu bersifat subjektif, belum tentu benar, logis atau tidak, bisa saling berpendapat. Bentuk dan kegagalan persepsi. Yang pertama itu adalah kesalahan atribusi, proses internal dalam diri yang salah untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Yang kedua itu adalah efek halo, merujuk pada faktor bahwa begitu manusia membentuk kesan menyeluruh tentang seseorang. Bentuk kegagalan persepsi pertama itu stereotip, menaruh prasangka kepada seseorang. Yang kedua itu prasangka, konsekuensi dari stereotip dan lebih teramati dari stereotip. Yang ketiga itulah gegar budaya, benturan persepsi yang diakibatkan pengguna persepsi berdasarkan nilai-nilai budaya yang dipelajarinya di lingkungan yang baru. Yang nilai-nilai budaya tersebut berbeda dan belum dipahami. Selanjutnya, jika saya menjadi seorang ketua himpunan, gaya kepemimpinan seperti apa yang saya pakai? Gaya kepemimpinan yang saya pakai itu ada 2. Yang pertama itu kepemimpinan situasional. Dengan alasan
Pendekatan ini lebih fleksibel dan memungkinkan saya untuk menyesuaikan gaya saya dengan kebutuhan tim dan situasi yang ada. Dengan memahami konteks dan dinamika tim, saya sebagai pemimpin dapat lebih efektif dan dalam motivasi dan mengarahkan anggota. Yang kedua itulah kepemimpinan otentik. Otentik itu bersikap jujur dan transparan, menunjukkan integritas dalam tindakan. Gaya ini membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang kuat antara saya sebagai pemimpin dan anggota tim. Ini penting untuk membangun kultur organisasi yang sehat. Sekian hal-hal yang saya dapatkan dari materi rangkaian sebelumnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.